Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma ma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah, kembali kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat bisa melanjutkan ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala, dan masih pada kajian kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ada faedah yang kita bisa dapatkan daripada penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab ini. Kita masih pada pembahasan kitab tentang adabus safar, adab dalam perjalanan jauh. Setelah sebelumnya kita telah jelaskan beberapa hal yang penting yang berhubungan dengan ketentuan, hukum dan adab yang berkenaan dengan as-safar, maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau melanjutkan, wa kana sayruhu fi hijjatil anaqi fa idza wajada fajwatan rafa'a as-sayr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara petunjuk beliau adalah beliau menyatakan la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jarasun. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat tidak akan menyertai satu rombongan safar yang di dalamnya membawa anjing dan juga lonceng. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa kana yakrahu lil musafiri wahdahu ay yasira bil lail, dan di dalam Islam tidak boleh seseorang berjalan sendirian. Tidak boleh seseorang melakukan perjalanan jauh sendirian, sebab yang demikian dimakruhkan. Dan juga jikalau bisa tidak hanya berdua, idealnya minimal 3. Wa kana yakrahu lil musafiri wahdahu ay yasira bil lail, terutama kalau perjalanan itu adalah malam hari. Ya, jadi jikalau perjalanan jauhnya dilakukan di malam hari, apalagi lazimnya di konteks zaman dulu kita mengetahui tentang banyaknya potensi bahaya di perjalanan, dan jikalau satu orang mungkin saja seseorang muncul godaan melakukan kemaksiatan ketika saat berkesendirian kita mengetahui, dan saat ketika seseorang jauh asing dari tempat diamnya, tentu saja motivasi kejelekan akan muncul. Demikian juga jikalau berdua mungkin saja jatuh dalam godaan saling memotivasi, bukannya dalam kebaikan tapi kejelekan. Akan tetapi jikalau bertiga bisa saling menasihati dan juga bisa saling mengantisipasi berbagai macam bahaya yang muncul dalam perjalanan. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wuhdah ma sara ahadun wahdahu bil lail." Jikalau seseorang di antara kalian tahu bahayanya melakukan perjalanan jauh sendirian, maka kalian tidak akan nekat untuk melakukan perjalanan terutama di malam hari sendirian. Ya, tentu saja banyak bahaya. Kalau di zaman dulu konteksnya itu binatang buas misalkan, atau begal atau yang semacamnya. Bahkan di zaman ini pun sudah banyak begal, begitu jamaah ya. Saya juga baru tahu di Balikpapan sudah mulai ada begal gitu ya. Waktu itu ada seseorang jalan di malam hari pulang kerja kemudian dibegal. Nah, jadi amannya rombongan beberapa orang. Bal kana yakrahu safara lil wahid bila rufqatin wa akhbara anna al wahida syaitan. Maka Rasulullah SAW beliau mewanti-wanti jangan sampai seseorang melakukan pelancongan, jalan jauh dalam durasi waktu yang lama, dia menempuh jarak yang jauh, menemukan berbagai macam hal, adat istiadat, kebiasaan yang jelek maupun yang baik, dia melancong sendirian. Apalagi ke tempat di sana dominan kemaksiatan, atau non muslim, orang kafir yang di sana lebih banyak.
Itu bahaya melancong sendirian. Apalagi saat imannya sedang melemah atau menipis. Annal wahida syaitan. Seseorang jikalau berjalan jauh sendirian, itu perumpamaannya bagaikan syaitan. Maksudnya mudah kalah dengan bujuk rayu syaitan. Wal ithnani syaitani. Kalau berdua bagaikan dua syaitan. Alih-alih saling memotivasi dalam kebaikan, bisa jadi dua-duanya imannya sedang melemah, kemudian memotivasi dalam kejelekan. Wathalathatu rakbun. Nah, kalau 3 atau ke atas, itulah rombongan perjalanan yang ideal, kata Rasulullah SAW. Wa kana yaqulu idza nazala ahadukum manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq fa innahu la yadurru syai'un hatta yartahila minhu. Dan adalah Rasulullah SAW ketika beliau singgah di satu tempat untuk istirahat, maka beliau biasanya mengucapkan doa di tempat tersebut, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun yang bisa memudaratkan sampai dia bergegas atau meninggalkan tempat tersebut. Jadi tidak ada yang bisa memudaratkan dengan izin Allah, baik itu dari kalangan jin, baik itu dari kalangan manusia, maupun dari kalangan binatang buas. Ya, kita bisa bayangkan di zaman dulu itu, jikalau melalui padang pasir maka banyak binatang buas di sana, singa misalkan atau yang lainnya. Maka jikalau doa ini diucapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan penuh keyakinan, insyaallah akan diselamatkan. Walafdhu muslimin man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi syai'. Demikian juga zikir ini menjadi zikir yang kita baca di dalam zikir pagi dan petang. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Biasanya juga ditambah dengan zikir yang lain, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa sami'ul alim. Wa dzaka Ahmad anhu annahu kana idza gaza aw safara fadrakahu al-lail qala. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada hadis Abdullah bin Umar, tetapi diperselisihkan kekuatan derajat hadisnya. Rasulullah SAW ketika beliau safar dan menemukan malam hari, beliau melanjutkan safar beliau, dan ketika mendekati tengah malam maka beliau istirahat. Kemudian beliau mengatakan, ya ardu rabbi wa rabbukallah, a'udzu bika min syarrika wa syarri ma fika wa syarri ma khuliqa fika wa syarri ma dabba alayka, a'udzu billahi min syarri kulli asadin wa aswad wa hayyatin wa aqrab wa min syarri sakinil balad wa min syarri walidin wa ma walad. Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekanmu dan kejelekan apa yang ada di atasmu, dan setiap kejelekan apa yang tercipta padamu, dan setiap kejelekan makhluk yang berjalan di atasmu. Aku berlindung kepada Allah daripada setiap kejelekan binatang buas, baik itu singa atau binatang yang hitam. Demikian juga ular dan juga kalajengking, dan demikian juga kejelekan manusia penghuni negeri, dan juga min syarri walidin wa ma walad. Jadi ini doa perlindungan, baik itu daripada binatang buas, baik itu daripada begal atau rampok atau yang semacamnya. Wa kana yaqul, dan Rasulullah SAW memberikan tips ketika ada rombongan perjalanan di malam hari istirahat di satu tempat. Idza safartum fil khisbi fa'atul ibli haddaha minal ard wa idza safartum fis sanati fabadiru niqyaha. Jadi kalau safar di malam hari kemudian akan istirahat, maka diarahkan onta untuk beristirahat. Kemudian juga jangan istirahat di jalan, jangan istirahat di tempat kelaluan, baik manusia atau binatang.
Sebab di malam hari itu biasanya binatang buas pada keluar untuk mencari makan. Untuk mencari makan. Kalau kita buat kemah di tengah jalan, wah, itu didatangi singa kah atau apa yang dia sedang mencari makan. Mungkin juga aroma makanan atau sisa makanan itu menarik perhatian. Maka tidak boleh istirahat di jalan, di tempat kelaluan, gitu maksudnya. Fa asri'u 'alaiha as-sayr wa idza agastum fajtanibut turuqa fa innaha turuqud dawabi wa ma'wa al-hawami bil-lail. Sebab jalan tadi sangat riskan dilalui oleh binatang buas. Wa kana idza ra'a qaryatan yuridu dukhulaha qala hina yaraha. Nah, ketika ketemu satu kampung, satu pemukiman, lazimnya di zaman dulu itu padang pasir yang tandus, kemudian ketemu perkampungan kecil, habis itu terpisah lagi, tandus lagi, yang kita kenal dengan suku Baduy. Ya, suku yang sebagiannya menetap dan sebagiannya nomaden berpindah-pindah. Sampai saat ini suku Baduy masih ada, tetapi sudah berbeda pola kehidupannya. Walaupun di Indonesia juga ada suku Baduy, Pak ya. Ada suku Baduy dalam, ada suku Baduy luar, dan mereka punya kepercayaan masing-masing. Nah, Rasulullah SAW ketika singgah di satu kampung, beliau berdoa, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma'adhalna. Ya Allah, Tuhan pencipta 7 lapis langit dan apa yang menaunginya. Wa rabbal aradina sab'i wa ma'aqlalna. Dan demikian juga Tuhan pencipta 7 lapis bumi. Wa ma aqlalna wa rabbas syayatini wa ma adlalna. Dan juga pencipta syaitan dan apa yang disesatkannya. Wa rabbar riyah. Dan Tuhan pencipta angin dan apa yang ditiupkannya. Ada rih, ada riyah. Rih itu adalah angin tanpa disifati atau sifatnya positif. Adapun dengan kalimat riyah itu adalah angin yang biasanya membawa kerusakan. Fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryati wa khaira ahliha. Ya Allah, kami mohon kebaikan penduduk kampung ini dan kebaikan yang ada pada mereka, dan kami berlindung daripada kejelekan kampung ini dan kejelekan apa yang ada pada mereka. Jadi demikianlah di setiap tempat memohon kebaikan, berlindung daripada kejelekan. Demikian juga ketika singgah di satu kampung, memohon kebaikannya dan berlindung daripada kejelekannya. Demikian juga ketika membeli kendaraan atau baru membangun atau memiliki satu rumah, atau bahkan ketika baru menikah, itu kan doanya memohon kebaikan dan berlindung daripada kejelekan. Wa kana idza bada lahul fajr fi safari qal. Nah, ketika biasanya tengah malam lewat menjelang subuh beliau tahajud, kemudian beliau lanjut biasa setelah salat subuh. Ketika beliau melihat fajar di ufuk timur, beliau menyatakan kalimat sami'a sami'un bihamdillahi wa ni'matihi wa husni balaihi alaina rabbana sahibna fa'addil alaina a'idhun billahi minan nar. 3 kali. Jadi telah mendengar Allah Subhanahu wa taala orang yang memujinya, yang bertahmid kepada Allah dan bersyukur atas nikmatnya dan kebaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sertailah kami dalam perjalanan, berikanlah karunia kepada kami. Kami berlindung kepada Allah daripada api neraka sebanyak 3 kali. Wa kana yanha ayyusafira bil Qur'an ila ardil adu. Zaman dulu Rasulullah SAW melarang kalau kita datang ke tempat musuh non muslim untuk membawa mushaf, sebab ditakutkan nanti yang demikian jatuh ke tangan musuh. Ya, mungkin dilecehkan, mungkin dibakar, mungkin dinajiskan. Adapun konteks saat ini tentu saja Al-Quran telah tersebar kemana-mana, demikian juga baik cetakan maupun filenya. Wa kana yanhal mar'ata an tusafira bi ghairi mahramin. Rasulullah SAW juga melarang keras wanita untuk melakukan perjalanan jauh tanpa adanya mahram. Baik itu ke atas bapak, kakek atau paman, saudara daripada bapak,
atau yang lainnya ke samping saudara kandung atau misalkan ke bawah anak atau cucu, intinya adalah perempuan tidak boleh melakukan perjalanan jauh tanpa mahram. Yang dimaksud dengan mahram jikalau itu anak atau cucu atau keponakan adalah yang sudah mencapai usia balik, yang telah mencapai usia balik. Walau masafata baridin, walaupun hanya jarak singkat satu barid itu kurang lebih 20 kiloan, kurang lebih demikian. Sebab jarak safar di dalam mazhab Syafi'i misalkan itu adalah 4 barid atau 16 parsakh atau 80 kilometer. Nah, satu barid pun nggak boleh. Adapun hadis yang sahih, hadis ini derajatnya adalah hadis yang lemah, tetapi ada banyak hadis sahih yang lainnya yang menegaskan bahwa wanita tidak boleh melakukan perjalanan jauh. Jadi mayoritas para ulama menyatakan tidak boleh bagi seorang wanita melakukan safar perjalanan jauh, melainkan wajib ditemani oleh mahram, kecuali hanya segelintir para ulama yang tidak dianggap pendapatnya. Misalkan jikalau safar kemudian situasi aman, kemudian bersama rombongan wanita misalkan, yang demikian diperbolehkan. Dan di sini kalau kita lihat memang ada perubahan kebijakan. Kalau beberapa tahun sebelumnya itu kan visa umrah dan haji wajib pakai mahram. Tapi saat ini saya lihat itu sudah tidak menjadi ketentuan yang ditentukan lagi kalau nggak salah ya, haji dan umrah bagi wanita. Tapi tetap bagi seorang wanita muslimah dia memilih pendapat yang tetap pakai mahram demikian. Kalau belum ada mahram berarti dia belum mampu untuk haji. Sebab haji itu adalah wajib bagi orang yang mampu. Salah satu syarat kemampuan adalah adanya mahram. Ya, adanya mahram. Nah, wa kana ya'muru al-musafir idza qada nahmatahu min safarihi ay yu'ajjila ila ahli. Nah, kalau kemarin telah kita sebutkan bahwa inna safar qit'atun minal azab, bahwa perjalanan jauh itu sebagian daripada azab. Seseorang tersiksa dan tidak betah ketika melakukan perjalanan jauh. Banyak kebiasaan, kesenangan dia saat mukim itu tidak bisa dia lakukan, termasuk ibadah. Maka safar itu biasanya konotasinya adalah enggak mengenakan, enggak betah, rindu kampung halaman, kangen terhadap keluarga. Ketika keperluan dia untuk safar tadi, yang memaksa dia safar tadi telah selesai, fal yu'ajjil, bersegera untuk pulang. Dan seorang laki-laki tidak boleh meninggalkan istrinya melebihi 4 bulan. Nah, wa kana idza qafala min safarihi yukabbiru ala kulli syarafin minal ardi 3 takbirat. Jadi Rasulullah SAW biasanya beliau ketika pulang akan bergegas pulang, beliau mengucapkan takbir sebanyak 3 kali. Selesai keperluan segera pulang, seperti itu. Dan ketika beliau bergegas untuk pulang, beliau mengucapkan takbir sebanyak 3 kali, kemudian beliau berdoa berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna, sadaqallahu wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna, kami kembali, taibuna, kami bertaubat kepada Allah, abiduna, kami menyembah Allah tetap taat, li rabbina hamidun, dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diucapkan ketika baru bergegas ingin pulang, ingin balik. Wa kana yanha ayyatuqa ar-rajulu ahlahu lailan idza talat ghaibatuhu anhum. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim melarang seorang musafir untuk mengetuk pintu rumahnya pulang dan tiba-tiba memberikan kejutan
kepada keluarganya. Keluarganya nggak nyangka bahwa si fulan akan datang secepat itu. Kemudian yang safar tadi juga ada keinginan memberikan kejutan, ya, kejutan pada keluarga. Apalagi dia sengaja misalkan ketika istrinya nelpon, "Pak, kapan balik?" Kemungkinan seminggu lagi. Tahu-tahu dia malam-malam sudah ngetok. Wah, kaget itu, ya kan? Nah, nggak boleh mengagetkan, terutama di malam hari. Wa kana yanha ayatu ka rajulu ahlau lailan idza talat ghaibatuhu anhum. Tidak boleh seseorang mengagetkan keluarganya tiba-tiba di malam hari, apalagi tengah malam ngetuk, ya, pintu. Wa fi sahihaini kana la yatruku ahlahu lailan yadkhulu alaihinna gadwatan aw ashiyatan. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, beliau tidak pernah memutuskan untuk pulang dan mengetuk pintu rumah beliau di malam hari. Beliau biasa tunda walaupun katakanlah sudah dekat kota Madinah. Beliau tunda dulu supaya masuknya itu pagi atau petang hari. Intinya tidak di malam hari. Walaupun sudah kangen, Mbak, ya, pengen cepat-cepat. Sebab mungkin beda juga konteks zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu kan harus ngirim utusan dulu bahwa kami sudah pulang, siap-siap yang di rumah, kan begitu ya. Sebab salah satu hikmahnya supaya nggak tiba-tiba mengetuk adalah supaya dia pulang ke rumah dalam kondisi senang, dalam kondisi lapang. Rumah sudah rapi, ya kan? Anak-anak juga sudah apa istilahnya itu ya? Sudah diurus lah demikian. Kemudian masakan juga sudah disiapkan, istri juga sudah berdandan, kan enak seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba anak lagi berantem, rumah lagi, kalau kata ibu-ibu kayak kapal pecah begitu, Pak, ya. Kemudian istri juga lagi belum mandi begitu ya. Nah, dia mungkin saja temukan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka kirim utusan. Kalau saat ini tidak perlu kirim utusan, cukup kasih tahu. Minimal siap-siap 1 jam lagi pulang, begitu, katakanlah demikian. Wa kana idza qadima min safarin tuluqi bil wildani min ahli baiti. Nah, dan beliau ketika pulang dari safar, beliau menemui bil wildan, anak-anak daripada anggota keluarganya. Jadi anak-anak dulu biasanya yang cepat memeluk bapaknya ketika baru datang, habis itu baru ibu, anak-anak. Jadi bukan sebaliknya. Qala Abdullah bin Ja'far wa innahu qadima maratan min safarin fasubika bi ilaih fahamalani baina yadayhi thumma ji'a bi hadin bibnai Fatimata imma Hasan wa imma Husain fa'adafahu khalfahu. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Ja'far. Ketika Rasulullah SAW datang, maka dibawakan kepada beliau 2 anak Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Maka Rasulullah SAW menyapa keduanya. Wa kana ya'taniqul qadima min safarihi, dan Rasulullah SAW biasanya berpelukan kepada orang yang baru datang dari safar atau ketika beliau baru datang dari safar. Jadi dalam Islam kaidahnya adalah kalau lama enggak ketemu, hubungan dekat, keluarga, sahabat dekat, misalkan tetangga dekat, lama enggak ketemu, kemudian ketemu tiba-tiba, itu memang disunahkan pelukan, salaman dan pelukan. Tetapi khusus kalau lama tidak ketemu. Sebagian orang mungkin tiap kali ketemu misalkan pelukan. Nah, yang demikian itu di dalam Islam tidak demikian. Wa yuqabbilu idza kana min ahli, dan beliau cium istri dan anak beliau ketika baru pulang. Dipeluk dan dicium. Qala Zuhri an Urwata an Aisyah qadima Zaid bin Harithah al-Madinah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa atahu faqara al-bab faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, na'am. Wa qalat Aisyah lamma qadima Ja'far wa ashabuhu talaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbala ma baina ainaihi wa tanaqa. Berkata Aisyah, ketika Ja'far dan sahabat-sahabatnya datang, ya, sebab dulu Ja'far hijrah ke Habasyah, kemudian setelah lama ketika Ja'far datang maksudnya, kemungkinan ini ketika Ja'far datang daripada Mekah. Lamma qadima Ja'far wa ashabuhu talaqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbala ma baina ainaihi wa tanaqa. Ketika Ja'far ya datang daripada hijrah beliau, maksudnya di Habasyah bersama sahabat-sahabat beliau, maka Rasulullah SAW menemuinya, kemudian menciumnya di antara dua matanya dan memeluk Ja'far. Berkata Asy-Sya'bi, wa kana ashabu Rasulullah SAW idza qadimu min safarin ta'anaku. Adalah Sya'bi menceritakan sahabat Rasulullah SAW jikalau lama tidak berjumpa dalam waktu yang lama, misalkan ada yang pergi jauh untuk haji atau berjihad, kemudian tiba-tiba ketemu, itu pelukan. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'ataini, dan sunnahnya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ka'ab bin Malik adalah kalau datang maka salat sunnah bukan di rumah tapi di masjid kampung kita. Jadi katakanlah kita misalkan datang, maka bisa punya dua pilihan, singgah dulu di masjid sebentar baru ke rumah. Atau enggak masalah juga, ke rumah dulu, temui istri dan anak, taruh barang, habis itu ke masjid samping rumah untuk sholat sunnah 2 rakaat. Penekanannya saat pulang, bukan saat pergi. Walaupun juga bagus ketika akan pergi seseorang sholat, entah sekalian sholat duha atau sholat biasa, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang ditekankan adalah saat ketika pulang. Bersyukur kepada Allah sudah bisa pulang dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Naam. Ini petunjuk Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, faslun fi hadi fi adhkarin nikah. Fasal petunjuk Rasulullah SAW zikir di dalam pernikahan. Doa-doa dan zikir yang berhubungan dengan nikah. Jadi nikah ini memang dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, jikalau di antara kalian sudah merasakan dorongan syahwat, falyatajawwaz, cepatlah untuk menikah. Jadi menikah ini salah satu hal yang disegerakan dengan kalimat perintah, cepatlah menikah. Ya. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah banyaki puasa, fa innahu lahu wija', sebab itu akan menurunkan syahwat dia. Maka salah satu hal yang penting di tubuh kaum muslimin adalah menikahkan para pemuda dan pemudi supaya jomblo gak terlambat nikah gitu Pak. Dan ini penting. Kita telah mengetahui data dan fakta di mana keinginan pemuda saat ini menikah itu sudah menurun gitu Pak ya. Kemudian banyak pasangan yang takut punya anak. Kalaupun punya anak hanya 1 atau 2, sehingga jumlah penduduk itu mengalami penurunan. Telah kita sebutkan apa yang menimpa Singapura misalkan. Apalagi yang lebih parah itu di Korea dan Jepang, banyak kampung dan perumahan menjadi sepi, sekolah tutup karena tidak ada yang mendaftar. Sebab polanya seperti ini, antara yang meninggal dan yang wafat, antara yang meninggal dengan yang lahir sama, atau banyakan yang meninggal. Jadinya begini. Ya, idealnya kan seperti ini. Dengan indeks di atas 2, sekian. Laki perempuan menikah berarti minimal punya anak harusnya adalah
3 minimal atau lebih, ya kan? Kalau orang tua orang tua kita zaman dulu itu anaknya banyak-banyak Pak ya. Ada yang 7, 6, 5, 4 zaman dulu itu banyak atau sedikit Pak punya anak? Sedikit. Zaman ini punya anak 4, 5 banyak atau sedikit? Banyak. Nah sudah beda Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam Islam dimotivasi untuk menyiapkan generasi, mendidik generasi, kemudian mempercepat dan mempermudah pernikahan, dan berikutnya adalah memperbanyak anak. Contohnya misalkan Rasulullah SAW menyatakan tadi cepatlah menikah, maka di dalam Islam kepantasan usia menikah itu ketika telah balik. Ya katakanlah contohnya misalkan Amr bin As itu menikah saat usia 12 tahun. Kalau saat ini 12 tahun itu usia kelas berapa Pak? Kelas 6 SD udah menikah. Kemudian beliau punya anak sehingga jeda usia antara Amr bin As dengan Abdullah bin Amr bin As itu hanya 12 tahun. Seakan-akan kakak dan adik, padahal ayah dengan anak. Demikian juga para sahabat dulu banyak anaknya. Demikian juga Rasulullah SAW memerintahkan, aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak. Demikian juga Rasulullah SAW menyatakan, nikahilah wanita yang penyayang dan wanita yang punya potensi banyak anak. Seperti itu. Dan banyak penghalang pernikahan ini harusnya diusahakan oleh perangkat masyarakat untuk dihilangkan. Penghalang pernikahan itu diantaranya adalah kalau nikah harus sudah mapan, gitu Pak ya. Padahal kan yang penting punya penghasilan, kemudian tanggung jawab. Kemudian yang kedua biasanya adalah tuntutan-tuntutan lain, macam-macam lah. Maka di dalam Islam harusnya pernikahan itu dipermudah dan disiapkan. Itu menjadi tanggung jawab tidak hanya si pemuda tapi juga masyarakat. Tidak hanya pemuda tapi juga masyarakat. Di dalam Islam sebetulnya Al-Imam Ahmad contohnya, beliau menyatakan, aku memberikan batasan pada seorang pemuda untuk menikah 25 tahun menurut pandanganku. Kalau di atas 25 tahun berarti sudah telat. Idealnya sebelum 25 tahun, seperti itu. Nah, ini hanya tambahan saja. Nah, beberapa zikir tentang yang berhubungan dengan pernikahan. Thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu 'allamahum khutbatal hajati. Rasulullah SAW mengajarkan dan beliau mempraktekkan senantiasa khutbatul hajah. Jadi ada khutbatul hajah yang biasa dibaca beliau ketika menasehati kedua mempelai saat nikah, dan juga saat khutbah beliau jadikan muqaddimah. Alhamdulillah atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian membaca 3 ayat taqwa sebagaimana yang kita dengar saat khatib berkhutbah di muqaddimah. Itu yang biasa beliau jadikan nasihat ketika khutbah nikah. Berkata Syu'bah, aku berkata kepada Abu Ishaq, ini di khutbah nikah atau selainnya? Maka kata Syu'bah, ini diucapkan oleh Rasulullah SAW saat khutbah nikah, saat ketika khutbah Jumat, maupun saat ketiga diminta nasihat. Saat apapun beliau membaca biasanya dibuka dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya sampai pada kalimat amma ba'du dan 3 ayat wasiat taqwa.
Wa qala idza afada ahadukum ma'atan aw khadiman, dan salah satu yang penting itu juga adalah pembekalan pranikah. Kalau kita lihat di KUA itu ada ketentuan adanya pembekalan pranikah. Harusnya ini sifatnya komprehensif. Ya, baik tentang bagaimana mengatur ekonomi rumah tangga nanti beserta dinamikanya, ya kan? Bagaimana memahami psikologi lawan jenis yang menjadi pasangan ketika terjadi konflik supaya harmonis, kemudian bagaimana ya hukum-hukum yang berkenaan dengan fikih nikah itu harusnya menjadi satu paket pembekalan pranikah. Musibahnya saat ini itu kan si fulan menikah dengan si fulanah, dia nggak tahu apa saja hukum-hukum yang berkenaan dengan kehidupan suami dan istri. Pokoknya nikah aja. Pas habis nikah kaget. Ya, apalagi yang pacarannya sudah 5 atau 10 tahun. Baru 1 bulan nikah sudah berantem, kan begitu Pak ya. Jadi harus ada pembekalan pranikah yang berkaitan terutama 3 hal yang penting. Yang pertama tadi adalah tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan pernikahan. Kemudian yang kedua adalah pembenahan mental dan pengenalan psikologi lawan jenis. Kemudian tentang pengaturan keuangan. Kalau ditambah lagi tentu saja pembekalan untuk parenting, bagaimana mengasuh dan mendidik anak. Banyak orang gagap kaget ketika nikah, nggak dibekali dengan ilmu. Ini juga masalah memang. Pengen cepat nikah, tapi ternyata belum disiapkan. Jadi disiapkan dan dipercepat pernikahan. Dan Rasulullah SAW menyatakan, "Idza afada ahadukum ma'atan aw khadiman aw dabatan falyakhudh bi nasiyatiha wal yad'ullaha bil barakati wal yusammillaha azza wa jalla." Kalau kalian baru menikahi seorang wanita atau baru mendapatkan seorang budak atau pembantu, atau kalian baru membeli hewan tunggangan atau kendaraan, maka didoakan dulu dengan keberkahan. Jadi baru beli sepeda motor kah, baru beli rumah kah, baru menikah atau ada pembantu, doakan dulu supaya mendapatkan keberkahan. Apa doanya? Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah aku mohon kebaikan padanya, baik istri, pembantu, kendaraan atau hewan atau rumah. Wa khairama jabalta ilaiha, kalau perempuan, wa khairama jubilat alai, dan kebaikan yang engkau titipkan padanya. Dan aku berlindung daripada kejelekannya dan kejelekan yang ada padanya, yang engkau titipkan padanya. Ya, seperti itu. Jadi kalau nikah biasanya konteks pernikahan di malam pertama doa ini diucapkan. Ya, salat sunnah 2 rakaat, kemudian disentuh ini Pak ya, ubun-ubun, kemudian didoakan istrinya. Lah Ustaz lupa, bagaimana Ustaz? Ya diulang kapan ingat gitu ya, sehingga istrinya ada keberkahan. Mungkin yang istrinya sering nentang suaminya, bisa jadi salah satu sebabnya dulu tidak didoakan. Wallahu a'lam. Wa qala law anna ahadakum idza arada ayati ahlahu qala bismillah. Demikian juga wa kana yaqulul mutazawwij, dan adalah Rasulullah SAW berkata kepada 2 pasangan yang baru menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kalian. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan untuk kalian dan memberkati kalian dan mengumpulkan kalian keduanya satu padu dalam kebaikan, harmonis dalam kebaikan. Itu doanya ketika kita diundang. Maka jangan lupa ketika kita diundang resepsi pernikahan, itu berarti ada 2 doa. Yang pertama doa atas hidangan makanan yang kemarin telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua doa kepada si mempelai.
Nah, ini sering diabaikan. Ya, sudah jauh-jauh datang resepsi pernikahan tapi lupa ngucapin doa. Wa qala law anna ahadakum, demikian juga zikir yang lain adalah zikir yang berhubungan ketika seorang suami akan mendatangi istrinya, dan ini tidak boleh lupa sama sekali sebab tidak ada toleransi kalau lupa sehingga diulang, yaitu bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana mimma razaqtana. Ya Allah, dengan namamu, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau berikan rezeki kepada kami. Fa innahu iyuqaddir bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Kalau ternyata hubungan suami istri tadi dengan izin Allah ditakdirkan menjadi anak dengan izin Allah, maka tidak akan bisa digoda oleh syaitan selama-lamanya. Jadi pendidikan anak berupa penjagaan terhadap anak itu selain memilih calon ibu yang salihah, juga ketika berhubungan tidak boleh lupa membaca doa ini. Dan wajib dihafal, dites dulu oleh penghulu, ya kan? Sudah hafal atau belum? Sebab kadang-kadang banyak yang nikah itu inginnya nikah secara islami, tapi kadang sholat saja enggak, ya kan? Wanitanya tidak berhijab. Jadi harus ada pembekalan memang dan nasihat. Nah, ya mungkin sampai di sini dulu. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan fikih dan adab safar serta bacaan yang berkenaan dengan pernikahan. Sampai di sini jamaah, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Betul. Waalaikumsalam. Iya, na'am. Jadi di safar memang itu kan banyak hal, banyak urusan, dan mungkin saja terjadi perbedaan pendapat di dalam pengaturan safar. Maka ketentuannya di dalam Islam ditunjuk satu yang memimpin sehingga tidak terjadi perdebatan. Tidak semuanya katakanlah bertiga dalam status yang sama. Diskusi dan musyawarah tetap dilakukan, tapi keputusannya tetap oleh pemimpin. Kalau tidak ada yang memimpin, maka bisa jadi akan menjadi kacau. Maka tadi di dalam hadis ya Rasulullah SAW, wal yu'ammil ahadakum, dan hendaklah kalau bertiga satu diangkat sebagai pemimpin, Hadis ini kemudian diselewengkan oleh sebagian mereka. Contohnya misalkan Islam jamaah. Ya, pernah dengar Islam jamaah Pak ya? Ya, saat ini kan sudah dilarang yang disebut dengan lidi, supaya nggak kena itu ya, lidi lah intinya seperti itu. Atau ya MUI juga menyebut bahwa LDI ada yang salah, maka harus paradigma lama ditinggalkan dan LDI harus menurut MUI dalam keterangannya dan badan yang dibentuk harus berproses dengan paradigma baru. Salah satu poin paradigma lama LDI yang dikritisi oleh MUI adalah paradigma mewajibkan adanya amir dalam organisasi LDI yang dibaiat dan ditaati, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam ketetapannya LDI menyebutkan hadis perjalanan tadi, maka itu berlaku, sehingga ya berlakulah apa yang berlaku dari penyimpangan-penyimpangan. Ini sedikit saja. Nah, dalam perjalanan seperti itu memang. Dalam perjalanan itu kan kadang-kadang kan emosi tidak stabil,
bertemu dengan berbagai macam masalah yang itu butuh keputusan. Kalau semuanya pada satu tingkatan setara, tidak ada yang mimpin, itu bisa debat. Maka harus ada yang ditunjuk sebagai amin, sebagai pemimpin dalam perjalanan. Pas pulang masih jadi pemimpin nggak Pak? Pas pulang, misalkan perjalanan jauh ke Papua, 3 orang, satu ditunjuk sebagai pemimpin. Pemimpin tadi terbatas atau mutlak? Terbatas, hanya masalah safar saja. Kemudian berlaku terbatas, pas pulang nggak boleh pemimpinnya ngotot, oh saya ini pemimpin kalian loh, padahal sudah balik ke rumah. Seperti itu. Nah demikian juga banyak kadang-kadang baiat swasta. Maksud saya seperti ini, bahwa sebagian membaiat yang lain walaupun dia tidak punya kekuasaan, kemudian dia mewajibkan orang lain untuk membaiat dia. Yang lain kemudian berkata, daripada kita baiat sona yang di sana, kelompok sana, lebih baik kita bikin kelompok juga. Nah, kita tunjuk orang kalangan kita. Akhirnya makin banyak yang masing-masing membaiat dengan baiatnya. Jadi yang dimaksud dengan baiat di sana adalah pemimpin yang mempunyai kekuasaan, asyaukah, dan dia dibaiat lewat ahlul halli wal aqdi. Ya, ini pembahasan khusus sebetulnya, tapi maksudnya hadis ini sering digunakan oleh LDI untuk melegitimasi imam seperti itu. Saya nyebut ini karena memang MUI juga secara terbuka menyebutnya, sehingga kalau LD protes ke saya nggak bisa juga, protes dulu MUI kan gitu ya. Ya silakan, ada yang lain. Dan terakhir kemarin kalau nggak salah MUI menemukan fakta bahwa komitmen paradigma lama ditinggalkan dan janji ke paradigma baru itu tidak terpenuhi. Maka MUI kemudian memberikan peringatan kembali bahwa paradigma baru tadi harus ditaati dan dilaksanakan. Paradigma baru di sini disebutkan diantaranya adalah tentang imam tadi, kemudian mengkafirkan di luar organisasi, kemudian juga infak berapa itu Pak? 10%. Ini hanya contoh saja Pak ya, contoh nama, tapi mungkin saja bisa diterapkan pada yang lain. Intinya adalah khusus safar, tadi konteks kita ini kan khusus safar, dan imam safar itu terbatas dengan 2 batasan. Yang pertama, tugas, topoksinya khusus berkenaan dengan masalah maslahat orang yang safar. Yang kedua, berkenaan dengan kalau sudah balik, berarti maksudnya pulang gitu ya, sudah selesai. Taib, ada yang lain mungkin, silahkan. Ya. Nah itu Pak. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama, ini diucapkan oleh seorang suami yang mendatangi istrinya. Maka bunyi hadisnya, lau anna ahadakum idza ata ahlahu falyaqul. Jikalau salah seorang di antara kalian, wahai para suami, ketika ingin mendatangi istrinya, maka ucapkanlah Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana mimma razaqtana. Diucapkan terutama oleh si suami yang mendatangi istrinya. Kalau istrinya mau membaca juga nggak masalah Pak. Gimana Pak? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Mendatangi itu kalimat halusnya gitu Pak. Kalimat halusnya. Iya, gitulah intinya Pak.
Nah, yang baca suami istri boleh juga Pak, bagus. Tapi minimal yang baca ditekankan itu adalah si suami, sebab nggak bisa lupa. Kalau makan kan masih bisa di tengah Pak. Kalau ini nggak bisa di tengah. Kalau makan kan kalau lupa apa namanya? Bismillah awaluhu atau fi awalihi wa akhiri. Kalau ini jangan Pak. Kalau lupa, waduh tadi lupa. Di tengah baca nggak boleh, saat itu yang nggak boleh zikir kan begitu Pak ya. Ya ada yang lain silahkan. Dan ini harus saling mengingatkan, suami dan istri harus mengingatkan, sebab kecil tapi punya dampak yang sangat besar. Apa keutamaannya? Syaitan tidak akan mengganggu anak ini sampai dia dewasa, sampai seterusnya, selama-lamanya. Masya Allah. Jadi itu luar biasa. Perlindungan yang paling kokoh saat ketika meletakkan benih. Seorang suami mendatangi istrinya ngucapin doa. Lalai dalam masalah ini sangat berbahaya. Nah, gitu ya Pak. Dan ini harus dijadikan tes Pak. Saat penghulu akan menikahkan si mempelai laki-laki, ada nggak Pak orang nikah nggak hafal doa ini? Muslim nikah tapi nggak hafal doa ini, kira-kira ada nggak Pak? Banyak aja mungkin, ya kan? Jangan sampai seseorang yang nikah pakai tulisan, jadi setiap ini dia baca dulu di tulisan, kan harus dihafal harusnya. Kemudian banyak juga hal-hal yang memberatkan Pak. Contohnya kasihan, ada seorang baru nikah, Ustadz, saya ini bingung belum hafal-hafal doa mandi junub. Kata saya nggak ada doanya, tapi katanya ada Ustadz. Ya, doanya yang sering disebutkan, dan itu bid'ah sebetulnya. Nawaitu al-ghusla au an aktasila lirab'il hadasil akbari listibahi sholati lillahi ta'ala. Sengaja aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar jinabah, supaya aku boleh sholat ikhlas karena Allah. Ini bid'ah sebetulnya, tambahan, memberatkan. Harusnya yang dihafal adalah Allahumma jadimnash syaitan, tapi jadi ditambahi nawaitu ghusla gitu ya. Nah, ini tambah-tambahan, kasihan ya kan. Sudah salah dapat dosa lagi dan merepotkan. Ya, ada yang lain silahkan satu lagi. Gimana Pak? Istrinya mendatangi itu kiasan Pak. Kiasan. Kok belum pada paham Pak ya? Ya, mungkin karena udah pensiun Pak ya. Jadi walaupun pensiun Pak, walaupun sudah tua, harus ada tetap, walaupun hanya seremonial saja nggak masalah. Intinya tetap dilaksanakan. Mendatangi di sini maksudnya, ya kita kemarin telah membahas bahwa suami dan istri boleh satu kamar untuk tidurnya, boleh juga beda kamar. Adapun yang mereka mempunyai istri dua atau lebih, itu maka syariatnya di dalam Islam pisah. Maksudnya rumahnya beda, kecuali rumahnya sangat lapang, luas, besar misalkan. Itu bisa istri pertama tingkat pertama, kedua, ketiga, begitu ya. Kalau enggak dipisahkan. Nah, ketika mendatangi tadi maksudnya adalah kiasan ketika akan berhubungan. Saat ketika akan berhubungan, dia mengucapkan. Insya Allah sudah paham Pak ya. Jadi mendatangi itu bukan mendatangi istri kemudian ngobrol, bukan. Seperti itu Pak. Ya, taib. Barakallahu fikum, semoga berfaedah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.